teman-teman kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur padamu Tuhan buat cintanya, buat kebaikan Tuhan, buat kasih Tuhan kepada setiap kami Bapak. Sehingga Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh menghirup udara Tuhan, kami boleh diberikan sebuah kesempatan Tuhan, biarlah Tuhan, kesempatan yang kau berikan ini Tuhan, kami dapat menuntaskannya Tuhan dengan menyenangkan hatimu Bapak. Dan Tuhan, biarlah Engkau mau pakai Tuhan hambamu yang bodoh ini Tuhan, hambamu yang gak ada apa-apanya ini Tuhan, untuk menjadi kepanjangan daripada Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan, apa yang hambamu sampaikan Tuhan pada pagi hari ini, biarlah hanya perkataanmu saja. Dan Tuhan, kami percaya semua yang bukan dari Engkau Tuhan, semuanya kami mau usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kebenaran firman Tuhan itu benar-benar seperti pedang yang dapat menembusi Tuhan. Hambamu yang membawakan beserta dengan saudara-saudara kami Tuhan yang mendengarkan Bapak. Dan biarlah Tuhan firman yang ditabur pada pagi hari ini Bapak benar-benar tertanam Tuhan di hati kita semua Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang siap menerima firman, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Shalom saudara-saudara. Halo, shalom saudara-saudara. Shalom. Shalom. Tahun yang baru, semangatnya harus baru dong. Amin. Ya, amin ya. Ya, izinkan mungkin sudah lewat hari Natal, mungkin tahun baru sekarang sudah melangkah ke tanggal 19, tapi perkenankan kiranya saya mengucapkan selamat Natal dan tahun baru kepada saudara-saudara yang ada di gereja ujung bumi ini. Saya percaya di dalam tahun ini Tuhan akan berikan sebuah kejutan kepada setiap kita, anak-anak yang selalu berharap dan mengandalkan Dia. Ada amin? Amin. Amin. Ya, meski mungkin kita lewati tahun 2023 yang nggak mudah ya. Mungkin setiap kita, baik di yang saudara-saudara yang ada di LP Kembang Kuning, atau kita semua yang ada di luar, ya pasti ada masalah, pasti ada cerita, pasti ada badai. Ya buktinya, sekalipun mungkin ya kita kadang orang bilang aduh, haduh, hada. Tapi nyatanya 2023 ini kita bisa lewatin dan Tuhan izinkan kita melangkah untuk masuk ke 2024 ini udah sampai tanggal 19. Jadi anak-anak Tuhan kita harus benar-benar percaya karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ada amin? Ya, oke. Jadi pada pagi hari ini saya akan bawakan sebuah tema yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Kenapa saya bawakan tema seperti ini? Karena di dalam perjalanan kehidupan saya, ya nggak tiba-tiba saya lahir, tahu-tahu langsung benar jadi seperti begini, mau melayani, mau jadi hamba Tuhan. Ya saya juga sama mengalami sebuah proses kehidupan yang boleh dikatakan ya nggak mudah dan ya saya katakan beberapa kali juga saya memang melanggar yang namanya hukum kan. Ya saya pernah merasakan yang namanya kehidupan anak remaja dengan kehidupan yang namanya begadang, mabuk-mabukan, bahkan pernah jatuh juga ke dalam narkoba ini dan itu. Tapi ya sekali lagi saya benar-benar bersyukur tangan Tuhan itu benar-benar bukan menopang ya. Tangan Tuhan itu benar-benar mengajar saya, bawa saya sampai ke satu titik di mana ya itulah saya harus memenuhi panggilan Tuhan itu. Jadi saya percaya saatnya nanti ketika saudara-saudara semua keluar, nah ini baru saudara-saudara harus benar-benar
apa yang didapat dari pengajaran Tuhan, apa yang didapat di dalam ini, itu benar-benar harus diimplementasikan, direfleksikan di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Jadi kalau kita masuk mungkin kita bersalah, tapi ketika kita keluar, ya kita harusnya udah jadi benar gitu kan. Kita harusnya udah dimerdekakan oleh Kristus, oleh firman. Bahkan Ibu Ana selalu ngajar kita firman, selalu berbicara tentang selesai dengan diri kita. Jadi artinya ya ini masa persiapan saudara-saudara, karena saya percaya kapanpun Tuhan tetapkan saudara-saudara itu keluar, saya percaya di situ saudara-saudara akan berkarya di dunia luar. Ada amin? Amin. Amin. Nah, kita sama-sama mau baca Alkitab kita di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Kalau sudah ketemu saya mau ajak sama-sama bacanya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Begitu dahsyat firman ini. Di dalam perenungan saya merenungkan firman ini. Wow, saya bilang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sekarang saya mau tanya ke saudara-saudara, ke bapak-bapak sekalian, yang telah berkeluarga dan telah memiliki anak nih. Apakah bapak-bapak rela mengorbankan anaknya untuk orang lain? Ada yang rela nggak? Kira-kira Tidak. anaknya Tidak. dikasih ke orang lain untuk nebus kesalahan orang lain? Nggak ada kan? Nggak ada. Bahkan saya percaya bapak-bapak pun nggak akan rela ketika anak-anaknya disuruh menggantikan posisi bapak-bapak di dalam sini. Saya percaya nggak akan ada yang rela. Betul? Betul. Coba bayangkan saudara-saudara, bayangkan. Saya berharap kita semua dapat merenungkan firman ini. Betapa Tuhan itu, betapa Allah Bapa itu mengasihi saudara dan saya. Sekali lagi saya tekankan, betapa Allah Bapa itu mengasihi saudara dan saya. Sehingga Dia benar-benar mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita, untuk nebus dosa-dosa kita. Nah, saudara-saudara, saya katakan, Yesus datang ke dunia itu bukan nebus dosa yang namanya binatang sama tumbuh-tumbuhan, bukan. Tapi Yesus datang ke dunia ini itu untuk menebus dosa saudara dan saya. Nah, kenapa sih harus Yesus? Kenapa harus Yesus yang nebus? Kenapa? Saya katakan, karena yang pertama itu, kalau kita sama-sama baca di Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Satu, dua, tiga. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ketika manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa, secara otomatis ada sekat antara manusia dengan Allah. Ada jarak antara manusia dengan Allah. Ada jarak. Jadi manusia itu, kehidupan manusia itu keluar dari yang namanya lingkar anugerah daripada Bapa. Keluar dari lingkaran kasih Bapa. Jadi sesuatu bisa iblis lakukan untuk manusia. Iblis bisa kapanpun mengganggu, membinasakan, menyomot manusia. Itu gampang sekali. Nah, kita sama-sama baca di Roma 6 ayat 23. A, bagian A. Roma 6 ayat 23 bagian A. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut. Sebab upah dosa ialah maut.
Jadi tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil, semuanya maut. Untuk itu, Sang Logos atau firman-Nya harus lahir ke dunia 2000 tahun yang lalu, menjadi manusia yang seutuhnya dengan nama yaitu Yesus. Jadi tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Kecuali apa? Kecuali Bapa mengorbankan Yesus sebagai domba sembelihan untuk menebus dosa setiap kita, tentunya saudara dan saya. Nah, jadi kenapa saya katakan kita ini termasuk di dalam kategori orang yang diberkati. Kenapa kita diberkati sama Tuhan? Karena kita sama-sama baca di lanjutannya. Roma 6 ayat 23b. Roma 6 ayat 23b. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Nah, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kita baca lagi di Yohanes 4, di Yohanes 14 ayat 6, di Yohanes 14 ayat 6, saya bacakan saja. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi datangnya Yesus ke dunia ini sebagai sebuah jaminan, sebagai sebuah perjanjian antara manusia dengan Allah. Kalau manusia itu akan diselamatkan dengan turunnya Yesus. Nah, coba bayangkan, kita bayangkan bapak-bapak. Apalagi saya bilang, bapak-bapak yang punya anak, bayangkan. Anaknya lahir ke dunia, ketika anak bapak-bapak lahir ke dunia, pasti bapak-bapak itu berharap, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, biarlah anak ini menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Engkau, anak yang membanggakan orang tuanya. Dia bisa jadi dokter, bisa jadi insinyur, bisa jadi ini dan itu. Sebuah harapan yang benar-benar baik. Yang kita doakan, yang kita sampaikan kepada Tuhan untuk anak-anak kita. Coba bayangkan, Bapak 2000 tahun yang lalu, ada seorang anak yang lahir ke bumi cuma untuk nantinya disalib. Coba bayangin. Dia lahir ke bumi untuk diludahin, untuk dihina, mati di atas kayu salib karena harus menanggung dosa dia, bukan kan? Tapi dosa kita semua. Coba ironis sekali kan? Itu saya katakan itu sisi gelap dari Natal. Itu sisi gelap dari Natal. 2000 tahun yang lalu Tuhan merancangkan hanya untuk menolong saudara dan saya. Satu pribadi harus dikorbankan, yaitu Yesus. Nah, sekarang apa sih? Hari ini saya mau bagiin bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita bertindak sebagai orang-orang yang sudah menerima berkat. Nah, pertanyaan saya mau bertanya, kira-kira berkat apa sih yang terindah atau benar-benar berkat apa yang paling berharga selain daripada keselamatan? Coba Bapak-bapak pikirkan. Saya ulangi, kenapa kita ini dikategorikan sebagai orang-orang yang diberkati? Nah, coba kita renungkan beberapa detik nih. Berkat apa sebenarnya yang paling berharga dalam kehidupan kita? Apakah harta? Apakah keluarga? Apakah keselamatan? Kita punya banyak harta tapi kita nggak selamat, untuk apa? Betul kan? Bahkan Alkitab berkata kan, untuk apa kita memiliki isi dunia ini jikalau kita nggak selamat? Nah, jadi kita sebagai orang yang diberkati, kita sebagai orang yang pertama telah diberikan sebuah keselamatan. Nah,
Hari ini saya mau katakan, hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana cara kita bersikap sebagai orang yang diberkati. Bagaimana cara kita bertindak sebagai orang yang diberkati. Nah, yang pertama, sebagai orang yang diberkati, kita harus menghargai hidup yang Tuhan beri. Kenapa saya bilang? Kita harus menghargai hidup yang Tuhan beri. Karena kesempatan yang Tuhan beri itu, kalau kita tidak pergunakan sebaik-baiknya, itu Tuhan bisa gantikan untuk orang lain. Artinya, terkadang, mungkin sebelum ya tadi kesaksian dari Bapak siapa itu, ya berkali-kali sudah ditegur sama Tuhan melalui cara mungkin bicara orang ngomong ini dan itu, tapi terus mengeraskan hati. Artinya apa? Ya sudah, Tuhan akhirnya apa? Lalukan itu, dan Tuhan izinkan masuk ke yang namanya sebuah diajar oleh Tuhan, meskipun mungkin nggak enak. Nah sama. Jadi sebagai orang yang diberkati, kita harus benar-benar bisa menghargai hidup yang Tuhan beri. Nah, kita sama-sama baca di 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Nah, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Yesus mati untuk menebus dosa kita. Yesus mati itu membayar lunas, supaya kita nggak bisa dipegang oleh maut. Supaya kita tidak mendapat penghukuman dosa, yaitu maut. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau kita sudah, bapak-bapak belilah, kita analogin beli mobil lah. Bapak-bapak beli mobil. Nah pertanyaan saya, itu haknya siapa mobil itu? Pasti hak bapak-bapak. Mungkin Pak, saya minjem ya Pak. Mungkin cuma sekedar minjem. Tapi saya tidak bisa memiliki. Karena kepemilikan itu punya bapak-bapak. Sama. Kepemilikan pribadi A, pribadi B, pribadi C, pribadi kita. Itu bukan milik kita lagi. Tapi milik Yesus yang telah membayar dengan lunas di atas kayu salib. Amin. Amin. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menghargai hidup yang Tuhan beri? Apa sih yang Tuhan beri dalam kehidupan kita? Kesehatan. Betul kan? Nah, seberapa besar, seberapa banyak kita menghargai kesehatan yang Tuhan kita beri? Yang Tuhan beri. Apakah kita akan terus merusaknya dengan narkoba? Apakah kita terus merusaknya dengan rokok? Apakah kita terus merusaknya dengan begadang? Apakah kita terus merusaknya dengan makanan-makanan yang tidak bermanfaat untuk tubuh kita? Bagaimana cara kita menghargai kesehatan yang Tuhan beri? Atau keluarga. Keluarga. Tuhan memberikan kita keluarga. Saya katakan, tidak selama-lamanya pasangan kita atau istri kita, atau bahkan anak-anak kita itu ada bersama-sama dengan kita. Kalau sekarang hari ini saya percaya, bapak-bapak merindukan keluarga. Merindukan keluarga. Sekarang bapak-bapak cuma bisa menyesali, oh waktu itu ketika mereka ada, saya nggak dengar kata mereka, saya nggak mengasihi mereka dengan sepenuhnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa bapak-bapak. Saya percaya karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jadi suatu saat ketika bapak-bapak nanti berkumpul dengan istri, ketika bapak-bapak berkumpul dengan anak, dengan keluarga, bapak-bapak bisa menghargai keluarga yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita bisa mengasihi keluarga kita sama seperti Tuhan telah mengasihi kita. Apalagi yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita.
setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mungkin zaman dulu sebuah pekerjaan, sebuah komunitas, sebuah lingkungan, atau apapun. Dan saya katakan hari ini, kalau Bapak-Bapak ada, kalau kita sama-sama boleh mendengar firman, ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita. Ada amin? Amin. Tinggal bagaimana caranya kita untuk menghargai hidup yang Tuhan beri. Nah, terus tindakan atau sikap yang kedua apa? Yang kita harus lakukan sebagai orang-orang yang diberkati. Kita harus selalu bersyukur. Bersyukur. Bersyukur kalau dalam situasi dan kondisi ada uang. Bersyukur kalau dalam situasi kondisi bebas atau di luar. Bersyukur dalam situasi dan kondisi yang tidak susah. Saya katakan itu paling mudah. Itu paling mudah. Semua orang juga pasti bisa bersyukur. Tapi bersyukur di dalam kekurangan kita. Di dalam kesusahan kita, di dalam kesulitan kita. Nah, itulah yang Tuhan mau. Karena kita sama baca sama-sama di 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, Amin. karena kita semua orang percaya, karena kita semua ada di dalam Yesus, hendaklah kita bisa atau dapat mengucap syukur dalam segala hal. Susah, senang, duka, sakit, sehat, semuanya harus bersyukur. Saya katakan termasuk bapak-bapak yang mungkin di dalam segala keterbatasan bapak-bapak di sana, bapak-bapak harus bisa mengucap syukur. Karena apa saya bilang? Dengan bersungut-sungut pun, itu nggak akan ngurangin masa tahanan bapak-bapak. Betul? Dengan bersungut-sungut, itu nggak akan ngurangin. Nggak akan ngurangin masa penderitaan bapak-bapak. Nggak akan mengurangin itu. Jadi intinya, ketika kita bisa mengucap syukur, saya percaya Tuhan akan selalu berikan sukacita kepada setiap kita. Jadi kita dapat lalui hari demi hari itu benar-benar sepertinya apa ya? Kalau lari ketika kita sehat tapi kita lalui hari bersungut-sungut atau dengan hati suasana hati yang nggak baik juga, itu pun nggak enak kan kita lalui harinya. Tapi ketika kita bisa lalui hari yang sulit dengan bersukacita, saya percaya itu ada sesuatu hikmat, ada sesuatu yang Tuhan bisa berikan, ada sesuatu yang Tuhan bisa katakan di dalam kehidupan kita. Jadi bersyukur itu lebih kepada apa? Bersyukur itu lebih ke respon kita. Respon kita yang positif dalam situasi dan kondisi apapun. Jadi kita sama-sama harus berespon yang positif, yaitu bersyukur. Nah, yang ketiga ini bagaimana sih tindakan dari orang yang diberkati itu? Pasti kita itu, jadi kan kalau kita diberkati tangan kita kan terbuka seperti begini. Nah, ya kan? Kita terima berkat, jangan kita cuma begini kan, tapi kita juga harus memberkati. Jadi kita harus memberi arti. Kita tuh harus menjadi dampak kehidupan kita. Jadi kehidupan orang yang diberkati itu, kita harus memberi arti, harus memberi dampak. Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Baik kita yang ada keluarga KKS yang Zoom, di tempat pekerjaan kita, di keluarga kita, atau dimanapun. Bahkan bapak-bapak yang ada di gereja kembang di gereja ujung bumi ini, ya bapak-bapak harus menjadi arti, bapak-bapak harus menjadi dampak di lingkungan LP. Kita sama-sama baca di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Silakan dibacakan 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang.
Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu Nah, bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. amin. Nah, itu Bapak-Bapak. Kenapa saya bilang kita anak-anak Tuhan itu harus memberi arti. Kita anak-anak Tuhan itu benar-benar harus menjadi dampak. Karena kita adalah garam dunia. Karena kita adalah garam dunia. Kalau garam udah nggak ada rasanya, apa fungsinya garam? Tidak ada. Betul? Selain dibuang, selain diijak, karena tidak ada harganya. Sepakat nggak Bapak-Bapak? Sepakat. Sepakat ya. Jadi kita anak-anak Tuhan, kita benar-benar harus bisa jadi dampak dimanapun Bapak-Bapak. Dimana-mana, dimanapun. Meskipun mungkin di dalam segala keterbatasan Bapak, itu mungkin sulit Pak, Bapak nggak tahu sih Pak di dalam seperti begini, 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 begini. Saya katakan, setiap bulan, setiap minggu, bahkan mungkin beberapa hari dalam setiap minggu, Bapak-Bapak sudah dibekali bukan hanya oleh komunitas KKS, tapi oleh komunitas-komunitas yang lain. Bapak-bapak terus dipupuk, terus diajar, terus. Biar secara iman benar-benar kuat, Bapak-bapak. Kenapa saya katakan harus kuat? Hidup di luar sama kerasnya. Hidup di luar sama kerasnya dengan hidup di dalam. Saya katakan seperti begitu. Ketika kita di dalam, ketika bapak-bapak di dalam, bapak-bapak tidak memiliki sebuah pondasi yang keluar. Bapak-bapak tidak mempersiapkan diri untuk nanti saat hari pembebasan. Percaya bapak-bapak, nggak akan lama, nggak akan lama. Bisa balik ke pola hidup yang lama lagi. Seperti yang saya ceritakan bapak-bapak saat itu, waktu itu kan beberapa waktu yang lalu. Saya punya adik kan, sampai masuk harus 3 kali. 6 bulan, 7,5 tahun, itu tidak buat dia jera. Sampai dia harus masuk yang ketiga kali. Nah itu karena apa? Karena tidak ada sebuah pondasi. Jadi dia balik lagi. Jadi garamnya tetap hambar. Garamnya tetap hambar. Akhirnya apa? Akhirnya dia dibuang oleh orang. Diijak-ijak. Akhirnya dia tidak dihargai. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan itu wajib. Kita itu benar-benar harus jadi terang, harus jadi garam, harus jadi dampak dalam kehidupan kita. Sampai benar-benar nama Tuhan dipermuliakan. Jadi pada hari ini saya bagikan yaitu Bapak-bapak sikap atau tiga tindakan sebagai orang yang diberkati. Yang pertama itu menghargai hidup yang Tuhan beri. Ya, apa yang Tuhan beri, bisa kesempatan, bisa pekerjaan, bisa keluarga, bisa kesehatan atau apapun. Yang kedua, kita harus selalu bersyukur. Bersyukur itu bicara tentang respon. Bagaimana caranya kita berespon positif dalam situasi dan kondisi apapun. Yang ketiga, kehidupan kita harus bisa memberi arti, kehidupan kita harus menjadi dampak bagi lingkungan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Jadi saya akhiri dengan sebuah kesimpulan, diberkati untuk menjadi berkat itu seperti apa. Karena Allah terlebih dahulu memberkati kita dengan sebuah jaminan keselamatan melalui Yesus. Ingat Bapak-bapak, Allah terlebih dahulu memberkati kita dengan sebuah jaminan keselamatan melalui Yesus. Nah, untuk itu hidup kita benar-benar harus memancarkan kasih Kristus, harus memancarkan pribadi Yesus sampai benar-benar kehidupan kita dinilai oleh Tuhan
memuliakan Tuhan, dan benar-benar melalui kehidupan Tuhan, nama Tuhan ditinggikan. Amin. Amin. Terima kasih, Bapak-Bapak. Mari kita berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini, Bapak, dan biarlah Tuhan setiap kami, Tuhan, bukan hanya Bapak-Bapak yang ada di gereja ujung bumi, gereja ujung bumi saja, tapi kami semua, Tuhan, yang ada di Zoom ini, Bapak, kami boleh belajar, Tuhan, pada pagi hari ini, karena pada hakikatnya, Bapak, setiap kami, orang-orang yang percaya kepada Yesus, kami telah diberikan sebuah berkat, yaitu keselamatan melalui Yesus Kristus. Jadi untuk itu Tuhan, terus Tuhan, ajari setiap kami, Bapak, untuk kami benar-benar dapat menghidupi, Tuhan, nilai-nilai yang telah dibagikan pada pagi hari ini, yaitu menghargai hidup yang Tuhan beri, selalu bersyukur dan memberi arti atau menjadi dampak, Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan setiap kami, sampai benar-benar nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kami. Terima kasih, Bapak. Hamba-Mu selesai berkata-kata, Tuhan. Namun Tuhan, kami percaya Allah Roh Kudus terus bekerja, Tuhan, menembusi setiap hati, Tuhan, hamba-hamba-Mu, Tuhan, yang ada di gereja ujung bumi, serta yang ikut Zoom, Tuhan, pada pagi hari ini, Bapak, dan biarlah Tuhan, kami semua, Bapak, dapat menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kami meteraikan, Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini, agar tertancap, Tuhan, di dalam sanubari kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Doa berkat, Amin. Pak. Langsung doa berkat, Pak. Oke, jemaat dipersilakan berdiri. Angkat kedua tangan. Kiranya tangan Bapa sendiri yang memegang kita semua selalu masuk ke dalam lingkaran anugerah-Nya, dan kiranya kasih daripada Yesus Kristus terus mengalir dalam kehidupan setiap kita, dan perkenanan serta pendamaian daripada Allah Roh Kudus nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan menyinari setiap kita dengan wajah-Nya dan memberikan damai sejahtera. Kiranya berkat jasmani, berkat rohani, bahkan berkat materi tercurah di dalam kehidupan kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya sama-sama katakan, Amin. amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.